Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Juliana Bella Francisca dengan NPM A1E024046. Perkenalkan, nama saya Welam Permatasari dengan NPM A1E024050. Mata kuliah Media Pembelajaran Fisika dengan dosen pengampu Dr. Eko Risdianto, SSI MCS. Nah, pada video kali ini kami akan membuat video simulasi media pembelajaran dengan materi hukum Newton. Nah, pada video penjelasannya nanti, kami hanya akan menjelaskan hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Dan untuk media pembelajarannya di sini kami menggunakan pad, dan untuk materi penjelasnya kita lihat video selanjutnya. Baiklah semuanya, di sini saya Juliana akan menjelaskan materi hukum Newton 1 dengan media pembelajaran berbasis pad. Kita langsung saja ya. Nah, di sini saya sudah buka web padnya. Karena saya hukum Newton 1, kita akan memilih materi yang tepat untuk hukum Newton. Nah, untuk hukum Newton kita bisa menggunakan forces and motion basic. Teman-teman bisa memplay. Nah, dapat teman-teman lihat pada layar ya. Nah, karena di sini saya memilih hukum Newton 1, maka saya akan memilih yang berkaitan dengan hukum Newton 1, yaitu net force. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada tali, ada gerobak yang berisikan benda-benda. Gerobak ini bisa disebut sebagai beban ya. Terus ada manusia atau bisa disebut sebagai gaya. Terus teman-teman dapat mencentang ya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak bunyi dari hukum Newton 1? Ada yang tahu nggak? Nah, bunyi dari hukum Newton 1 yaitu sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus peraturan jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya atau jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Itu artinya, gaya total sama dengan 0, benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Dan jika gaya total tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami perlambatan atau percepatan. Nah, kita langsung aja ya untuk ke contohnya. Nah, di sini saya akan menambahkan gaya di salah satu sisi, yaitu sisi sebelah kanan. Kita akan mulai, go. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa benda bergerak menyesuaikan gaya. Oke. Tetapi jika saya menambahkan gaya di sisi kiri dengan jumlah gaya yang sama besar, kita go, maka benda tidak akan bergerak. Ini dikarenakan pada kedua sisi benda diisi oleh gaya yang sama besar atau gaya totalnya sama dengan 0. Nah, sum of forces sama dengan 0. Oke. Tetapi apabila saya menambahkan gaya lagi di salah satu sisi seperti ini, maka benda akan bergerak ke arah gaya yang lebih besar, menandakan jika gaya totalnya tidak dengan 0. Walaupun saya menambahkan gaya lagi di salah satu sisi, benda akan bergerak menyesuaikan arah gaya yang lebih besar. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika gaya ke kanan dan kiri sama besar, resultan gaya sama dengan 0, maka benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Dan jika gaya ke satu sisi lebih besar, resultan gaya ada, benda akan berubah geraknya sesuai arah gaya total. Nah, untuk contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, hukum Newton 1 yaitu mobil melaju dengan kecepatan tetap di jalan raya. Net force-nya sama dengan 0 karena gaya dorong mesin seimbang dengan gaya gesekan dan hambatan udara. Serta buku di atas meja tidak bergerak. Net force-nya sama dengan 0 karena gaya gravitasi ke bawah diimbangi oleh gaya normal dari meja. Juga terdapat main tarik tambang seperti ini ya, taruhlah. Ini bisa juga ya seperti main tarik tambang. Jika dua tim menarik dengan gaya yang sama, tali tetap di tengah. Gaya total sama dengan 0. Dan jika satu tim lebih kuat, tim bergerak ke arah mereka atau gaya totalnya tidak sama dengan 0. Jadi
Hukum Newton 1 menjelaskan bahwa benda akan mempertahankan keadaan geraknya jika gaya total sama dengan 0. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi hukum Newton 1. Apabila ada kesalahan atau hal yang tidak dimengerti, mohon maaf ya. Tonton video ini untuk materi lebih lanjut. Jangan lupa komen, subscribe, dan share ya. Like jangan lupa. Untuk materi hukum Newton 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Bye bye semuanya. Di sini saya Welam Permatasari akan membahas mengenai hukum Newton kedua tentang percepatan. Nah, di sini terdapat manusia dan sebuah box kayu, di mana box kayu ini kita gunakan sebagai massa dan beban. Pada simulasi hukum Newton kedua yang kita lihat adalah nilai massa dan percepatannya. Karena yang kita lihat adalah nilai massa dan percepatan, maka kita akan mencentang nilai massa dan percepatan. Nah, di sini untuk gesekannya akan saya tiadakan. Nah, yang pertama saya akan memainkan variabel gaya, di mana di sini terdapat beban seberat 50 kg dan akan saya berikan gaya sebesar 100 Newton. Nah, di sini dapat kita lihat percepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Namun, jika saya memberikan gaya sebesar 200 Newton, maka percepatannya akan menjadi 2 kali lipat yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Hal ini membuktikan bahwa besarnya gaya berbanding lurus dengan percepatan benda suatu sistem. Selanjutnya saya akan memainkan berat beban. Pertama kita akan bisa terlebih dahulu dan kita akan centang kembali nilai massa dan percepatan. Untuk gesekannya juga akan kita tiadakan. Nah, di sini saya akan menambahkan beban seberat 50 kg. Nah, dan akan saya berikan gaya sebesar 100 Newton. Nah, di sini dapat kita lihat percepatannya yaitu 1 meter per sekon kuadrat. Namun, jika bebannya kita kurangi, nah, di sini dapat kita lihat percepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Hal ini membuktikan bahwa besarnya percepatan berbanding terbalik dengan massa benda, di mana semakin besar gaya maka semakin besar pula percepatannya, dan semakin besar massa maka semakin kecil pula percepatannya. Baiklah, itulah penjelasan mengenai hukum Newton tentang percepatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.